awal film, kita diperlihatkan seorang gadis yang sudah terengkeh-engkeh. Dia yang telah membawa senjata kemana-mana untuk bisa menyelamatkan diri, sehingga bertemu dengan seseorang, lalu tiba-tiba Help me. Drop it! Kemudian kita akan melihat sebelum semuanya terjadi, di mana seluruh para bujang dan gadis sedang melakukan pesta. Kisah berfokus pada seorang wanita yang bernama Cassie. Layaknya seperti gadis remaja lainnya, mereka selalu melakukan pesta. It's a messy Monday. It's when you're home. Okay. Cassie adalah seorang gadis SMA yang seperti biasa dia melakukan aktivitas di pagi hari untuk bersekolah. Namun tiba-tiba saja mendapatkan berita yang sangat mencengangkan, yaitu ada sebuah benda yang sedang melayang di atmosfer. I want to see. Oh, Sam, wait. Sam. Entah apa yang terjadi, dari benda tersebut telah mematikan semua listrik. Setelah umat manusia tidak bisa menggunakan daya ataupun listrik, semuanya pun langsung melakukan evakuasi masing-masing. Cassie dan adiknya yang sedang mengambil air, tiba-tiba saja terjadi gelombang tsunami. Come on, Sam. It's an earthquake. Watch out! Sam, run! Go, Sam! Cassie, go! Sungguh tanpa diduga, akibat kejadian tersebut dunia pun telah menjadi porak-poranda. Cassie yang sedang berada di suatu tempat, dia pun terus saja berjalan untuk mencari ibunya. Karena ibunya adalah seorang perawat yang sedang melakukan evakuasi seluruh para warga yang terkena penyakit. Cassie! Cassie! I'm sorry. Cassie yang sekarang dipaksa oleh ibunya untuk pulang ke rumah karena di tempat ini sangatlah berbahaya sekali. Namun sangat disayangkan selang beberapa hari setelah itu, sang ibu tercinta harus meninggal karena dia terpapar penyakit. We can't wear those shoes. Akibat benda yang telah melayang di atmosfer, seluruh umat manusia pun sekarang menjadi kebingungan dan semuanya pergi ke tempat pengungsian. Hey, welcome. Let me show you around. Semua kelompok-kelompok yang berada di suatu tempat terdekat dengan pengungsian, salah satunya adalah Cassie bersama sang ayah dan adiknya. Mereka semua harus bisa berkumpul. Kemudian Cassie langsung diseret ke belakang oleh ayahnya untuk bisa menggunakan senjata, karena semua tempat sekarang tidak pernah aman. You're gonna carry this with you at all times. Beth, you got it? I thought we were safe here. Pumpkin, there's nothing safe anymore. Singkat cerita, selang beberapa hari kemudian, Cassie bersama semua orang yang ada di pengungsian pun langsung dicengangkan karena terdapat sebuah kabut tebal dan ada seseorang yang datang. Ladies and gentlemen, I am Colonel Bosch of the United States Army. We're here to help. It's about time. Semua orang pun langsung bersorak bergembira karena seluruh para tentara sedang melakukan evakuasi untuk bisa menyelamatkan seluruh para warga. Namun, salah satu dari mereka yang telah menjadi pimpinan, dialah yang bernama Colonel Foch, mengatakan kepada seluruh para warga, semua anak-anak harus masuk ke dalam bis untuk dievakuasi. Tetapi orang tuanya harus bisa berkumpul dan melakukan pengarahan di aula, supaya mereka bisa membimbing keluarganya masing-masing. Akhirnya Cassie dan ayah telah berpisah. It'll be okay. Don't leave me alone. I love you. Go ahead. Cassie dan adiknya yang bernama Sam, dia pun telah berada di dalam bis.
Namun Sam mengatakan kepada Casey untuk mengambil bonekanya yang ada di pondok, sehingga Casey pun langsung berjanji berlari untuk mengambil boneka tersebut. Namun sayangnya bis malah sudah berangkat. Cassie! Cassie! Kemudian di sisi yang lain, seluruh para orang tua dan orang dewasa yang sedang melakukan pengarahan oleh Kolonel Foch, di mana mereka harus bisa mengikuti sebuah aturan. Tetapi salah satu dari seluruh para warga, dia tidak terima karena dipisahkan oleh anaknya, sehingga pengarahan pun tidak kondusif. Salah satu dari mereka telah melontarkan senjata. Lalu tiba-tiba, Hold on, sir! Sir! Drop your weapon! I want to see my... entah apa yang telah terjadi, di mana Kolonel Foch bersama para tentaranya telah membunuh seluruh para orang tua dan warga yang ada di dalam aula. Casey yang melihat semua kejadian tersebut, dia pun telah melihat sang ayah tercinta sudah terkapar dan mati di tempat. Akhirnya Casey yang sekarang sedang sedih hati langsung berjanji untuk bisa menjemput adiknya. Singkat cerita, Sam yang sekarang sudah ada di pangkalan militer bersama seluruh para bocil yang ada di tempat ini yang telah diangkut oleh para tentara, di mana mereka telah dikenakan untuk bisa menjadi seorang prajurit. Terlihat seorang pria muda, dialah yang bernama Ben Paris. Dia langsung mendapatkan sebuah informasi bahwa benda yang melayang tersebut telah mengirim sebuah makhluk yang telah bisa merasuki manusia, sehingga seluruh para tentara dan militer yang sekarang harus bisa membedakan antara manusia dan makhluk tersebut, di mana Ben langsung diberikan sebuah alat pelacak untuk bisa diselamatkan jika dia dalam bahaya. Ben yang sekarang harus bisa membedakan makhluk tersebut dengan menggunakan kacamata dengan penuh keberanian. That's its true form. Take over their minds, their bodies. You just need to destroy the thing inside them. Push the button. If you're gonna be on my squad, what it takes to... Hari berganti hari, jam berganti jam, di mana Casey terus saja berjalan untuk menuju ke pangkalan militer supaya bisa menyelamatkan sang adik tercinta. Namun Casey yang harus terus berusaha, dia terus saja sendirian. I'm coming, Sammy. I promise. Setelah sekian lama, di mana Casey terus saja berjalan untuk menuju ke pangkalan militer, hingga pada akhirnya kita akan bertemu lagi pada scan di mana Casey membunuh seseorang di minimarket. Help me! Selang beberapa lama kemudian, Casey tiba di suatu tempat di mana mobil telah berjejer di jalan raya. Casey yang telah melihat untuk bisa meminta bantuan, dia pun terus saja mengendap-endap untuk bisa melihat situasi di mana semua mobil yang sudah terbengkalai. Casey terus saja mencari untuk mendapatkan sesuatu, tetapi sayangnya dia tertembak. God! Kemudian di sisi yang lain kita diperlihatkan seluruh para bocil dan remaja yang telah dikumpulkan oleh Kolonel Foch untuk bisa dilatih di tempat menjadi seorang prajurit dan akan melakukan pertempuran untuk bisa merebut kembali dunia. Dan disinilah mereka akan ditempa dididik. It is our home to think, speak,
Can you do that? Soldiers! Can you do that? Singkat cerita, selang beberapa hari kemudian, Casey yang sekarang sudah terkapar, dia telah dirawat dan dibantu oleh seseorang. Casey yang sekarang masih lemas, dia pun telah terjatuh, mencari senjatanya untuk bisa menyelamatkan diri. Tiba-tiba saja seseorang datang. I know you're awake. Cassie. How the hell do you know my name? I'm Evan Walker. Seorang pria muda yang telah menyelamatkan Casey, dialah yang bernama Evan Walker, mengatakan bahwa Casey telah tergeletak dan tidak mempunyai senjata. Namun tiba-tiba saja Casey mengalami pendarahan, sehingga Evan langsung mengambil tindakan untuk menyelamatkannya. How long have I been here? About a week. Selang beberapa lama kemudian, di mana Casey yang sekarang sudah membaik, dia langsung diperintahkan oleh Evan untuk bisa makan supaya bisa memulihkan tenaga. You should eat. You gotta get your strength back. What do you want? Kembali ke pangkalan militer, di mana Sam, adiknya Casey yang sudah berada di tempat ini. Mereka semua telah dididik dan ditempa. Tiba-tiba saja seorang prajurit baru datang. The name's Ringer, and he is a she. Seorang wanita yang sangar tapi seksoi, di mana wanita tersebut ditakuti oleh semua orang. Dialah yang bernama Ranger, langsung datang kepada Ben sebagai pimpinan pasukan untuk tidak memerintah ataupun menyuruh-nyuruh kepada dirinya, karena dia bukan prajurit biasa. Hey! Keep staring at my ass, I'll rip your throats out. No, actually. Oh shit. She's cool. Selang beberapa lama kemudian, ketika Casey sudah mulai membaik, dia pun langsung melihat sebuah peta untuk datang ke pangkalan militer. Melihat Evan yang telah bekerja mandiri, dia pun melihat-lihat semua sekeliling. Namun ketika dia terus saja berjalan, tiba-tiba saja dia telah melihat ada sebuah bongkahan kayu. Melihatnya dari ke bawah, ketika itu juga ternyata itu adalah senjata Casey. Jadi bisa jadi kemungkinan bahwa Evan telah berbohong. Dengan seketika Evan langsung membekuk Casey yang sedang kabur karena ada beberapa orang yang sedang melakukan patroli. Diduga orang yang berpatroli tersebut adalah orang yang telah dirasuki oleh makhluk yang telah menempel di atmosfer, sehingga mereka berdua telah berdebat. You think that Sammy's already dead? I'm sorry, Cassie. You're wrong, Evan. He's alive, and I'm gonna go get him. Cassie, I'm going with you. We leave in the morning. Kemudian di sisi yang lain kita diperlihatkan bahwa Ben dan Ranger yang sekarang akan adu kekuatan dan keahlian untuk bisa memimpin dari pasukan, sehingga mereka berdua telah berduel. Kemudian Casey yang sedang melakukan perjalanan bersama Evan untuk bisa menjemput adiknya yang bernama Sam. Tengah-tengah perjalanan ketika istirahat, Casey meminta kepada Evan untuk mengajarkannya senjata. Salah satunya adalah merebut pistol dari lawannya, sehingga Evan langsung praktek. Turn your gun. Point at my chest. Left with your right. Stronger. Good job. Seluruh para prajurit dan bocil, mereka semua langsung ditempa dididik tanpa ampun sampai bisa menggunakan senjata. Zombie, the Colonel wants to see you now. Kemudian Ben selaku pimpinan pasukan, dia pun langsung diperintahkan oleh Kolonel Foch untuk bisa membawa seluruh pasukannya ke suatu tempat karena telah terjadi penyerangan, sehingga mereka pun telah dilengkapi dengan semua alat untuk bisa membantai semua makhluk merasuki manusia. Bring that squad back in one piece. Namun di pagi hari, Casey yang terus saja berjalan untuk bisa menemukan adiknya, tiba-tiba saja Evan kabur. Ternyata dia sedang mandi.
Kemudian Casey pun langsung meminta maaf kepada Evan ketika pagi hari dia telah melihat titiknya yang berewok. Namun Evan tidak jadi masalah karena itu sudah menjadi biasa. Seorang pria harusnya menjadi perkasa. Singkat waktu dalam perjalanan yang sangat panjang, di mana Evan dan Casey pun langsung beristirahat di mobil. Ketika itu juga Casey langsung mengganti sebuah perban dalam pahanya. Karena sering diraba, akhirnya Casey merangsa. Kemudian di sisi yang lain kita diperlihatkan pasukannya Ben yang akan berangkat ke suatu tempat untuk bisa melakukan perlawanan dan evakuasi. Tetapi Ben yang telah mengikat Sam karena dia masih bocil jadi tidak ikut bertempur. The mission complete, signal for extraction. Singkat cerita, tiba di suatu tempat, Ben bersama pasukannya pun telah diturunkan untuk bisa melakukan perlawanan dan evakuasi. Dilengkapi dengan persenjataan yang sangat lengkap sehingga pertempuran pun dimulai. Holy shit, it's working. Return! Coming this way! Go, go, go! Scare me like that. Oh my god, shit! He's not breathing! Sungguh tanpa diduga, salah satu dari pasukan Ben telah mogan. Sehingga mereka pun mulai panik karena penyerangan terus saja bertubi-tubi. Ranger mengatakan kepada Ben untuk bisa siap dan tegar karena dia akan mengalihkan perhatian supaya bisa keluar dari tempat ini. Setelah situasi aman, mereka pun langsung bergegas. Now, run! Go, go, go! Kemudian Ben bersama para pasukan, dia pun langsung bersembunyi di sebuah tempat gedung yang sudah terbengkalai. Namun disinilah pertentangan mulai terjadi, di mana Ranger mulai menyadari apakah mereka semua adalah makhluk ataupun manusia. Sehingga Ranger langsung mengeluarkan sebuah alat pelacak. Ternyata memang betul ketika dikeluarkan alat pelacaknya, dia pun telah terdeteksi. Dan ini sebuah menjadi kemungkinan bahwa Kolonel Foch telah membohongi mereka semua, bahwa yang menjadi penyerangannya adalah mereka telah membantai seluruh para manusia. Dan ini menjadi sebuah kemungkinan. Yang jadi diduga adalah Kolonel Foch lah yang telah dirasuki oleh makhluk tersebut. Resnick, Vosh, they lied to us, man. These trackers, it's all fake, man. Ben yang menjadi sebagai pimpinan pasukan, dia pun langsung menjelaskan untuk bisa melakukan penyelamatan. Sehingga dia pun ingat bahwa Sam telah diikat di kamar mandi. Dia yang harus kembali dan memberikan sebuah alasan, meminta kepada temannya untuk menembak di bagian perut dengan bagian tidak terkena alat vital, sehingga dia akan kembali. Where do you want me to shoot him? Kemudian di sisi yang lain, Casey yang telah melakukan adu gabrut di dalam mobil yang sudah terbengkalai. Tiba-tiba saja Evan telah diserang oleh seseorang. Stay away. Cassie, run! Drop the gun. What are you? Casey yang telah melihat tingkah laku Evan bahwa dia adalah seperti bukan manusia. Dan ternyata Evan telah dirasuki oleh makhluk tersebut, namun bisa mengontrol dirinya. Telah terjadi sebuah kemungkinan bahwa Evan adalah salah satu dari mereka. I don't want to hear anymore. Please, just let me help you. Singkat cerita, setelah berpisah dengan Evan, di mana Casey pun telah melihat ada bis yang sedang melintas, sehingga Casey pun langsung dibawa dan evakuasi ke pangkalan militer.
ini adalah kesempatan Jesse untuk bisa mencari adiknya Sam. Dan dia pun telah diberikan sebuah alat pelacak. Bismillah, Jesse mulai membrutal. Face attack. Singkat waktu setelah Jesse membunuh salah satu dari mereka, dia pun langsung menyamar memakai baju tentara. Di sisi yang lain, kita diperlihatkan bahwa Ben yang sedang diinterogasi oleh Colonel Vosh untuk bisa melihat karena dia sendirilah yang telah bisa berhasil lolos. Dan ini menjadi sebuah kecurigaan, sehingga Ben mengatakan dia tahu siapa sebenarnya Colonel Vosh. I know what you are. You're gonna kill me, aren't you? Yes. What the hell was that? An explosion, sir. Captain, go. Singkat cerita, situasi pun sekarang menjadi genting. Satu pangkalan militer pun telah terjadi ledakan, di mana Ben telah melarikan diri dan Jesse sudah berlari untuk bisa menyelamatkan adiknya Sam. Disinilah mereka berdua telah bertemu. My name's Ben Parrish. We used to go to high school together. Ternyata Ben adalah kawan lamanya ketika di SMA. Dia pun mengatakan kenal dengan adiknya yang bernama Sam. Dia yang harus segera evakuasi karena tempat ini sangatlah tidak aman sekali. Sehingga Jesse dan Ben sekarang langsung mencari Sam untuk diselamatkan. Hands behind your head. Untung saja Evan telah datang menyelamatkan mereka berdua, dan dia pun mengatakan bahwa dia telah meledakkan beberapa pangkalan militer supaya bisa mengalihkan perhatian. Tanpa basa-basi, Evan mengatakan cinta kepada Jesse. I choose you. Get out of here. Who was that? Evan Walker. Namun situasi pun telah mencekam, di mana Jesse harus bisa menyelamatkan adiknya Sam. Dia pun telah membuka sebuah pintu. Seluruh para bocil yang sekarang akan dievakuasi oleh Colonel Vosh untuk pergi dari tempat ini ke pangkalan militer yang lain. Disinilah mereka berdua telah bertemu. Sam! Oh my gosh! Don't. Let's go. Sungguh haru yang sangat mendalam, di mana kakak beradik ini baru saja bertemu. Namun situasi sekarang bukan saatnya untuk berpelukan, karena kita harus bisa selamatkan diri, karena Colonel Vosh sekarang sudah evakuasi. Run! Singkat cerita, selang beberapa hari kemudian, di mana Ben bersama pasukannya pun telah berkumpul kembali. Disinilah mereka semua langsung melakukan tekad untuk bisa menyelamatkan seluruh para bocil yang telah diambil oleh Colonel Vosh, dan mereka harus bisa bergegas. Namun dengan persediaan yang sekarang sedang menipis, mereka pun harus pergi ke suatu tempat untuk bisa melengkapi persenjataan. Dan akhirnya mereka harus berkumpul dan makan bersama. Hey Sam, here wake up, buddy. Come on, lazy bones. Put your bear down, would you? Kemudian Ben langsung mengatakan kepada seluruh pasukannya bahwa pertarungan baru saja dimulai. Disinilah film pun berakhir. It's our hope that will let us win one day. Ya, sayang sekali harus berakhir pada season ini. Apakah ada kelanjutannya? Pastinya kita akan tunggu saja informasi dari sang sutradara, ataupun menunggu telepon dari beliau untuk bisa mendapatkan sebuah informasi apakah Jesse dan Ben akan melanjutkan pertarungannya untuk memburu Colonel Vosh, dan dia akan menyelamatkan seluruh para bocil yang sudah diculik oleh dirinya. Ya, inilah yang menjadi sebuah pertanyaan yang sangat besar. Tapi jangan khawatir, apakah dunia ini sedang baik-baik saja? Dengan keadaan dan gambaran seperti ini, kita pun bisa mengerti bahwa dunia sekarang tidak baik-baik saja.
Walaupun kita tidak melihat apa yang telah terjadi, tetapi rasanya memang dunia sekarang sedang sakit. Inilah menjadi sebuah gambaran dari film. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Kadia GC. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.